Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah bisa mengumpulkan kita di tempat ini, tempat masing-masing dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun sehingga kita bisa berkumpul untuk melihat seminar online yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Oke, sebelum memulai seminar pada hari ini, saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Dr. Temi Setiawan, SEMAK MTHAK, CACIBA, CPMA selaku dosen Sistem Pengendalian Manajemen dan juga dosen-dosen lainnya, dan juga narasumber yang terhormat Ibu Ellen Laurencia Gotami SE dan juga Ibu Lydia Febriana Sutanto SAK serta teman-teman dari Universitas Bunda Mulia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revina Medlin Haryanto. Saya sebagai moderator yang akan menemani teman-teman dari awal seminar sampai selesai. Dengan susunan acara pembukaan, penyampaian materi dari narasumber, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, kepada teman-teman semua, sebelum seminar ini dimulai, maka ada beberapa peraturan dan juga rules yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu peserta wajib mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung. Peserta wajib menonaktifkan suara atau mute saat bergabung dalam acara. Peserta wajib berpakaian dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan, serta wajib menyimak acara dengan baik, dan juga peserta diharapkan tidak keluar masuk selama acara berlangsung. Jadi dimohon untuk teman-teman mengikuti peraturan yang sudah saya sampaikan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja marilah kita memulai seminar pada pagi hari ini dengan tema pengukuran kinerja keuangan. Tentunya tema yang dibawakan pada pagi hari ini adalah tema yang nggak biasa ya didengar oleh teman-teman. Dan juga ada hal-hal yang kita akan ketahui tentang pengukuran kinerja keuangan secara mendalam. Jadi, sebelum penyampaian materi oleh narasumber, saya akan menyampaikan sedikit tentang pengukuran kinerja keuangan. Mungkin ini sebagai spoiler kali ya untuk teman-teman sekalian tentang pengakuan kinerja keuangan itu sebenarnya apa sih? Jadi saya juga cuma tahu sedikit aja sih. Soalnya kalau yang masternya ini narasumber-narasumber yang hebat yang udah ada di layar kita nih. Jadi saya sampaikan hanya sedikit aja gitu ya. Jadi pengukuran kerja keuangan adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dan juga ada di dalam pengukuran kerja keuangan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja akuntansi, yaitu berdasarkan informasi di dalam laporan keuangan, baik laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas. Biasanya pengukuran kinerja keuangan akuntansi ini menggunakan rasio keuangan. Yang kedua, ada pengukuran kinerja pasar. Biasanya diukur berdasarkan harga pasar saham atau valuasi perusahaan. Nah, informasi ini umumnya tersedia di dalam Bursa Efek Indonesia gitu ya. Yang terakhir ini ada kombinasi pengukuran kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja non-finansial lainnya. Seperti kepuasan pelanggan, wilayah jangkauan pasar, perputaran karyawan, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tahu, pengukuran kinerja keuangan ini terdapat hanya berdasarkan pada pengukuran akuntansi aja atau hanya satu bagian aja gitu ya. Karena 3 bagian ini itu tuh saling berkesinambungan. Dan juga periode pada pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingannya. Pada pengukuran kinerja pasar mungkin sekali dilakukan secara harian. Namun pengukuran pada kinerja akuntansi umumnya itu dilakukan bulanan, kuartalan, semesteran, atau yang paling umum itu tahunan. Nah, mohon ya untuk para narasumber koreksi saya kalau misalnya saya salah, karena saya juga cuma tahu sedikit, makanya saya excited banget nih untuk ngikutin seminar pada pagi hari ini untuk tahu lebih jauhnya lagi tentang pengukuran kinerja keuangan. Baiklah, sebelum kita memulai seminar online ini, saya punya yel-yel nih untuk kita semua biar makin semangat dan on fire gitu ya. Jadi, yel-yel ini adalah sebenarnya kayaknya kalian tuh udah banyak
tahu gitu ya. Jadi akuntansi jaya jaya jaya. Oke. Ibu-ibu narasumber juga boleh ikutan, boleh. Ayo biar kita semangat, biar kita pemanasan gitu ya, biar nggak tegang karena pastinya pengukuran kinerja keuangan ini agak complicated mungkin, tapi sebenarnya itu asik gitu ya untuk dibicarain. Oke, ayo kita boleh di on mic semua untuk kali ini aja ya. Saya mulai ya. Akuntansi jaya jaya jaya. Oke. Terima kasih teman-teman dan juga ibu narasumber dan dosen-dosen lainnya yang udah mau bergabung dalam Yelel ini gitu ya, biar kita tuh ada stretching dikit gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa nih teman-teman. Jadi kalian pasti udah penasaran banget ya. Ini di sini udah terpampang nyata muka-mukanya ini ya. Kayaknya siap banget gitu buat nyampein materi ke kita gitu. Oke, kita langsung aja untuk Ibu Ellen Laurencia Gotami SE untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan Ibu. Terima kasih Revina, saya ambil alih ya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan segenap panitia dari Universitas Bunda Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bunda Mulia yang telah mengundang saya sebagai narasumber yang akan membawakan materi seminar pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Ellen Laurencia Gautami. Saya merupakan seorang manajer di perusahaan Gendra Aksara yang bertempatkan di Jakarta Selatan. Pasti di sini mayoritas yang ikut seminar anak akuntansi dong. Tolong disimak semua pembahasan saya dengan baik ya. Siapa tahu materi yang telah saya sampaikan ini akan bermanfaat saat kalian memasuki dunia industri nantinya. Oke, mari kita mulai. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, mari kita mulai ya, teman-teman. Perlu kita ketahui nih, teman-teman, apa sih inti dari pengukuran kinerja itu? Intinya, yaitu bukan hanya memaksimalkan laba, tapi penciptaan nilai atau value creation. Kita lanjut, next slide. Penciptaan nilai. Penciptaan nilai apa ya, teman-teman? Jadi, penciptaan nilai itu pada perusahaan yang berorientasi laba atau nirlaba itu adalah bagaimana perusahaan memenuhi ekspektasi masa depan dari seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya terpaku pada investor atau pelanggan saja. Lantas, penciptaan nilai ini untuk siapa saja? Bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu ada pemasok, pemerintah, masyarakat publik, pemerhati lingkungan, kreditur, dan yang lainnya. Sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk memahami aspek kebutuhan dari masing-masing pemangku kepentingan, baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan sosial. Aspek lingkungan dan sosial ini sangat penting karena berkaitan dengan sustainability report yang sedang ramai dibicarakan. Pengukuran dalam keberhasilan penciptaan nilai diukurnya dengan apa ya? Pengukuran dalam keberhasilan penciptaan nilai diukur dengan potensi nilai khas masa depan yang ditarik ke masa kini dengan tingkat suku bunga, baik tingkat suku bunga, investasi, atau risiko. Oke, kita next slide ya. Selanjutnya saya mau bahas tentang pengukuran kinerja pasar. Pengukuran yang digunakan akan mempengaruhi perilaku manajer yang akan dinilai. Pimpinan puncak harus memperhatikan aspek ini di dalam menilai performa berdasarkan pengukuran. Apa sih yang terpenting dari pengukuran ini? Yang terpenting dari pengukuran ini yaitu asumsi yang digunakan dan tujuan dari pengukurannya. Lalu, apakah ada keuntungan dan keterbatasan di dalam pengukuran kinerja pasar? Tentu ada. Berikut ini akan saya jelaskan lebih dalam. Keuntungan dalam pengukuran kinerja pasar.
Sudah terlihat jelas di PPT yang telah saya share screen. Yang pertama itu ada pada pasar yang efisien atau harga pasar mencerminkan kondisi perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena pasar yang efisien merupakan pasar yang mana harga sahamnya itu mencerminkan kinerja perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia dan seketika diserap pasar untuk direspon. Oleh karena itu, kinerja manajemen yang diketahui publik akan segera direspon investor dan menggerakkan harga saham. Lalu yang kedua itu, untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, harga saham dapat tersedia secara tepat waktu atau timely atau daily basis. Bagaimana cara melihat harga pasarnya? Harga pasar dapat dilihat dari harga pembukaan dan penutupan untuk setiap harinya. Pengukuran kinerja pasar dapat dievaluasi setiap harinya. Berbeda dengan pengukuran akuntansi yang umumnya tidak memungkinkan dilakukan pengukuran harian. Kenapa? Karena kompleksitas transaksi dan penyesuaian yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Ada pengukurannya tepat dan akurat. Maksudnya itu apa sih? Maksudnya adalah pengukuran kinerja pasar akan bebas dari kesalahan dan bias yang bersifat sistematik dengan asumsi pasar bersifat efisien. Ataupun jika ada kemungkinan terjadi bias ataupun kesalahan, itu akan kecil. Lalu kita next slide. Yang keempat, umumnya objektif. Nah, penjelasannya itu, pengukuran kinerja pasar seharusnya tidak dimanipulasi atau dipengaruhi oleh manajer yang mana kinerjanya sedang diukur berdasarkan kinerja pasar. Lalu, yang kelima ada dapat dipahami setidaknya dari pengukurannya yang digunakan. Yang terakhir, hemat karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam menilai kinerja pasar, terutama pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Nah, pengukuran harga pasar akan dipublikasikan oleh Bursa Efek itu, Bursa Efek Indonesia-nya itu kapan saja ya. Jadi, pengukuran harga pasar akan dipublikasikan setiap waktu oleh Bursa Efek Indonesia. Oke, kita next slide. Pengukuran kinerja pasar di sini juga memiliki keterbatasan loh teman-teman. Nah, keterbatasannya itu seperti yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, ada pengukuran kinerja pasar tidak dapat dikendalikan perusahaan. Yang kedua, ada kinerja pasar mencerminkan hanya pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, bukan pada kinerja secara individu atau divisi. Yang ketiga, kinerja pasar tidak selalu menunjukkan kinerja sesungguhnya. Jadi, pemangku kepentingan tidak boleh melihat reaksi harga pasar saham sebagai pengukuran kinerja perusahaan, karena bisa saja pengukuran ini menyesatkan. Kita next slide. Yang keempat, ada adanya potensial kegagalan dalam goals congruence. Yang kelima, adanya anomali seperti Monday Effect atau January Effect. Dan yang keenam, pengukuran kinerja pasar hanya dapat diukur untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Sedangkan perusahaan PT tertutup yang sahamnya tidak diperdagangkan, kinerja pasar tidak dapat diukur secara jelas. Oke, kita next slide. Ke pembahasan selanjutnya, di sini ada pengukuran kinerja akuntansi. Pengukuran kinerja akuntansi yang umum itu seperti apa ya? Pengukuran kinerja akuntansi yang umum adalah menggunakan informasi dari laporan keuangan seperti laba operasional, laba bersih sebelum pajak, laba bersih setelah pajak, total aset, kas operasi, dan lainnya. Selain itu, bisa juga menggunakan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, operasi, dan profit. Sama halnya nih teman-teman dengan pengukuran kinerja pasar. Pengukuran kinerja akuntansi juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Kita mulai dari keuntungannya dulu ya. Keuntungan dalam pengukuran kinerja akuntansi
Yang pertama ada laba akuntansi dan return dapat diukur dalam jangka waktu pendek secara presisi dan objektif. Pengukuran laba akuntansi atau return dapat diukur untuk periode bulanan, triwulan, dan semesteran. Pengukuran kinerja akuntansi pun dikatakan objektif karena memiliki standar yang berlaku umum, sehingga jelas pada penyusunannya secara sistematik dalam menghasilkan nilai laba sebagai ukuran kinerja. Yang kedua, angka laba sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Laba sebagai pengukuran kinerja periode 1 tahunan atau lebih sangat ideal ketimbang dengan pengukuran arus kas yang lebih bersifat operasional dan jangka pendek. Walaupun kedua pengukuran itu berbeda, namun akan saling melengkapi dalam melihat kinerja perusahaan untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Yang ketiga, poin ketiga di sini ada pengukuran akuntansi lebih dapat dikendalikan oleh manajer yang mana dinilai kerjanya. Pengukuran akuntansi selain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, juga dapat dipecah menjadi per divisi atau kinerja individual sesuai pos-pos di dalam laporan keuangan. Di poin yang keempat, pengukuran akuntansi dapat mudah dipahami karena memiliki standar yang jelas dan dapat dipelajari. Selain itu, akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang dipelajari banyak program studi dan jurusan, sehingga menjadi hal yang umum untuk dikuasai bagi pelaku bisnis, bukan hanya pemimpin puncak, bahkan sampai ke level staf. Yang kelima, pengukuran akuntansi adalah sesuatu yang tidak mahal. Perusahaan pada umumnya akan menyajikan laporan keuangan bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam mengukur kinerja berdasarkan pengukuran akuntansi, seharusnya perusahaan tidak mengeluarkan biaya tambahan yang mahal. Jika sudah tahu nih apa keuntungannya dari pengukuran kinerja akuntansi, kita juga perlu tahu apa saja kelemahannya. Kita next slide. Oke, pengukuran kinerja akuntansi di sini memiliki kelemahan. Kelemahannya di sini yang pertama ada pengukuran akuntansi berorientasi pada transaksi keuangan. Transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi aset, liabilitas, dan ekuitas yang akan dicatat dalam siklus akuntansi yang mempengaruhi laporan keuangan. Namun, banyak transaksi yang tidak terkait transaksi keuangan penting bagi perusahaan dan tidak dapat dicatat di dalam siklus akuntansi. Yang kedua, pengukuran akuntansi sangat tergantung pada judgement akuntan. Pada beberapa hal, akuntan menggunakan judgement tertentu untuk mencatat transaksi. Contohnya seperti apa? Seperti penetapan metode depresiasi dan amortisasi, menafsirkan umur masa manfaat, menentukan persentase cadangan piutang yang disisihkan. Dengan demikian, akan mempengaruhi nilai laba bersih yang dihasilkan. Yang ketiga, ada pengukuran akuntansi bisa saja bias karena konsep konservatif. Kalian tahu nggak nih konsep konservatif itu apa? Jadi, konsep konservatif di sini itu diharapkan dapat melindungi pemangku kepentingan dari adanya pengakuan laba yang terlalu tinggi. Lalu yang keempat ada perhitungan laba menolak nilai ekonomi dan perubahan nilai yang mana akuntan tidak dapat mengukur secara akurat dan objektif. Adanya intangible asset seperti human capital, customer relation, dan struktur kapital yang merupakan hal penting bagi perusahaan, namun tidak dicatat di dalam laporan tahunan. Padahal dengan adanya intangible asset ini, seperti itu sangat menunjang keberlangsungan bisnis jangka panjang. Lalu yang kelima,
Ada di dalam pengukuran akuntansi mengakui biaya atas pinjaman atau cost of borrowing, namun tidak mengakui cost of equity capital. Jika pengukuran akuntansi hanya memperhitungkan tingkat bunga atas pinjaman, maka biaya atas pendanaan masih terlalu kecil karena belum melibatkan cost of equity capital. Pengukuran yang sesuai sebenarnya cocok pada Economic Value Added atau EVA dengan mempertimbangkan Weighted Average Cost of Capital atau Debt and Equity. Lalu yang keenam ada pengukuran akuntansi tidak mempertimbangkan risiko dan perubahannya. Oleh karena itu, pengukuran akuntansi tidak mengukur nilai kas potensi masa depan dengan nilai masa kini berdasarkan risiko dan perubahannya. Penilaian kas didasarkan pada nilai kas saat ini. Dan yang ketujuh, angka laba fokus pada masa lalu. Nilai ekonomi tergantung pada potensi kas di masa depan dan tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu menjadi pengukuran yang tepat bagi performa masa depan. Oke. Pembahasan yang terakhir, walaupun terdapat keterbatasan di dalam pengukuran akuntansi, namun pengukuran ini masih memenuhi kriteria pengukuran kinerja, hasil secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipahami, efektif biaya, dan dapat dijalankan. Perusahaan dapat menggunakan pengukuran akuntansi sebagai penilaian kinerja, namun harus berhati-hati jika hanya menjadi laba sebagai pengukuran satu-satunya karena akan menyebabkan masalah perilaku yang tidak sesuai. Salah satunya, permasalahan perilaku adalah manajer yang diukur dengan pengukuran akuntansi pada pusat pertanggungjawaban laba dan investasi akan miopik atau rabun jauh. Artinya, fokus manajer pada laba jangka pendek bukan menciptakan nilai jangka panjang perusahaan. Manajer tidak akan mau beresiko mengambil sebuah keputusan atau investasi yang pada akhirnya menurunkan laba pada divisinya. Hal ini tentu saja akan merugikan perusahaan secara jangka panjang, karena bisa jadi investasi yang dilakukan saat ini akan memberikan dampak pada laba yang merosot, bahkan akan menimbulkan kerugian, namun secara jangka panjang akan menguntungkan. Karena manajer berperilaku miopik, proyek investasi dengan laba jangka panjang yang kecil atau bahkan rugi akan segera ditolak. Oke, sekian presentasi yang telah saya berikan, yang telah saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri karena waktunya terbatas ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Ellen. Materi yang disampaikan benar-benar berguna banget buat kita dan benar-benar menarik banget ya. Kita makin penasaran gak sih teman-teman sama pengukuran kinerja keuangan yang lebih lanjut lagi tuh kayak gimana. Jangan khawatir, jangan risau karena kita akan lanjut sebentar lagi ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh oleh narasumber kita yang tentunya nggak kalah hebat, yaitu ada Ibu Lydia Febriana Sutanto SAK. Silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih ya Revina atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin ambil alih dari sini ya teman-teman semuanya. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman dari Universitas Bunda Mulia sekalian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lydia Febriana Sutanto, dan saya merupakan seorang manajer di bidang keuangan pada PT Adi Rajasa. Sebelumnya, saya juga ingin berterima kasih kepada Universitas Bunda Mulia yang sudah mengundang saya untuk membawakan materi mengenai pengukuran kinerja keuangan pada seminar online di siang hari ini. Sebelumnya, pada sesi 1 sudah ada Ibu Ellen dari perusahaan Giandra Aksara yang telah menjelaskan beberapa poin mengenai pengukuran kinerja keuangan. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan beberapa poin yang sedikit berbeda mengenai pengukuran kinerja keuangan.
Saya izin untuk share screen PowerPoint saya, teman-teman. Nah, apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, akan saya lanjutkan ya. Saya akan mulai dari sini. Jadi, materi yang pertama adalah mengenai kinerja berdasarkan pengukuran ROI atau Return on Investment. Nah, pada materi ini saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada apa itu ROI, keuntungan pengukuran ROI, dan yang ketiga adalah masalah pengukuran ROI. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mau jelasin dulu tentang apa sih ROI itu. Mungkin teman-teman di sini yang belajar akuntansi tentang keuangan pasti udah tahu ya ROI itu apa. Tapi saya mau bahas lagi sedikit tentang ROI. Jadi ROI atau Return on Investment adalah salah satu rasio yang bisa digunakan untuk menghitung persentase profit yang didapat dari total jumlah aset yang diinvestasikan. Dan ROI ini juga bisa digunakan untuk pengukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan ini bisa mengukur kinerjanya itu baik atau tidak dengan menghitung return on investment-nya. Biasanya pengukuran ROI ini dilakukan pada tingkat divisi dan pengukurannya ini didasarkan pada jenis produk yang diproduksi perusahaan, pemecahan geografis, segmen pelanggan, dan bagian tim penjualan. Nah, tentunya dari pengukuran ROI ini tuh ada keuntungan, dan kalau ada keuntungan pastinya ada kerugian atau masalah yang bisa ditimbulkan. Dan saya pertama-tama akan jelasin dulu nih tentang keuntungan dari pengukuran ROI. Yang pertama, menyediakan pengukuran tunggal yang mengkombinasikan kinerja keseluruhan dari pusat pendapatan dan biaya menjadi laba yang dibagi dengan total investasi. Jadi, dengan pengukuran ROI ini, perusahaan bisa melakukan pengukurannya dengan mencampur antara angka dari pendapatan dan juga angka dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Terus yang kedua, menyediakan denominator yang umum dan dapat digunakan untuk membandingkan return pada bisnis yang tidak sejenis. Jadi dengan menggunakan ROI ini, perusahaan juga bisa mengetahui nih gimana kinerja perusahaannya jika dibandingkan dengan perusahaan lain di bidang yang berbeda. Terus yang ketiga, ada menggunakan nilai rasio yang dapat dibandingkan sebagai return keuangan terhadap nilai risiko. Jadi dengan menggunakan perhitungan rasio ROI ini, maka perusahaan dapat mengetahui berapa return keuangannya terhadap nilai risiko dan juga berapa banyak tingkat bunga yang biasanya dinyatakan dalam persenan. Dan juga kemudian nantinya hasilnya dapat dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya seperti saham ataupun obligasi. Dan kemudian yang terakhir, pengukuran ROI ini tuh sudah umum digunakan dalam pengukuran investasi. Jadi para manajer di suatu perusahaan itu sudah harus tahu dan memahami bagaimana komponen-komponen dan teknik apa yang tepat dalam mempengaruhi nominator dan denominatornya. Nah, kemudian setelah keuntungan, di sini saya akan jelasin masalahnya. Jadi, pengukuran ROI ini nominatornya adalah laba, sehingga semua keterbatasan yang ada pada pengukuran laba seperti perilaku miopik dan penyimpangan perilaku manajer akan menjadi perhatian lebih. Dengan adanya keterbatasan tersebut, dapat menimbulkan suboptimalisasi yang dapat merugikan perusahaan. Nah, apa sih suboptimalisasi itu? Jadi, suboptimalisasi adalah langkah yang diambil oleh manajer suatu divisi yang hanya menguntungkan untuk divisinya saja dan mengabaikan kepentingan perusahaan untuk jangka panjang. Jadi, maksudnya itu adalah apabila ada investasi yang menguntungkan oleh perusahaan secara keseluruhan, namun menurunkan laba divisi suatu perusahaan, maka akan ditolak oleh manajer divisi tersebut. Dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya, apabila ada investasi yang merugikan perusahaan secara keseluruhan, namun menaikkan laba divisi suatu perusahaan, maka akan diterima oleh manajer divisinya. Maka dari itu, hal tersebut dapat menimbulkan sinyal menyesatkan yang pastinya dapat merugikan investasi yang dilakukan perusahaan dan juga ada kesalahan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan selanjutnya, sebelumnya kan tadi udah saya sebutkan nih, bahwa nominator dari pengukuran ROI itu adalah laba. Dan sekarang akan saya jelaskan mengenai pertimbangan dari denominator pengukuran ROI yang merupakan nilai aset. Dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, aset yang digunakan. Jadi kita harus tahu aset yang digunakan itu adalah aset baru atau aset lama. Karena nilai antara aset baru dan aset lama ini tuh bakal berpengaruh terhadap nilai ROI. Terus yang kedua, ada penilaian atas aset. Penilaian atas aset ini juga harus diperhatikan apakah menggunakan nilai wajar atau nilai buku. Karena apabila menggunakan nilai wajar, maka perlu dilakukan penilaian kembali oleh pihak appraisal. Dan yang ketiga, mengabaikan aset intelektual yang dimiliki perusahaan.
Apabila ada aset intelektual yang dimiliki perusahaan diabaikan dalam pengukuran ROI, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi tingkat ROI dalam perusahaan. Nah, barusan saya udah menjelaskan tentang masalah dalam pengukuran ROI. Nah, kemudian untuk menyeimbangkan hal tersebut, saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama adalah melakukan pengukuran residual income atau RI. Residual income adalah perhitungan laba bersih sebelum pajak yang kemudian dikurangi biaya modal dan dibandingkan atas investasi perusahaan guna menilai kinerja divisional. Dengan melakukan pengukuran RI ini, maka manajer investasi akan mempertimbangkan proyek berdasarkan return yang akan didapatkan dan biaya atas investasinya. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran Economic Value Added atau EVA. Economic Value Added adalah sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. Pengukuran dengan menggunakan EVA ini lebih mengarah pada evaluasi nilai yang diciptakan perusahaan bagi pemangku kepentingan dan hasilnya lebih mengarah kepada economic income. Nah, tapi walaupun pengukuran EVA ini lebih baik, ada beberapa keterbatasan yang nggak bisa dihindarkan oleh perusahaan. Beberapa keterbatasan tersebut itu contohnya yang pertama, tidak merepresentasikan potensi kas masa depan. Hal ini tuh karena hasil dari pengukuran EVA ini lebih mengarah kepada economic income. Terus kedua, tidak objektif karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Jadi karena kebutuhannya ini bisa disesuaikan dan dapat dimodifikasi oleh perusahaan maupun manajer, maka hasilnya bisa saja berbeda-beda sehingga hasilnya tuh tidak objektif. Yang ketiga, pengukuran EVA ini sangat kompleks dikarenakan sangat kompleks pengukurannya, maka pihak yang harus melakukan adalah pihak-pihak yang benar-benar telah memahami mengenai pengukuran EVA ini dan asumsi yang digunakannya juga harus jelas. Terus yang keempat, pengukuran EVA dapat memakan biaya yang cukup besar. Hal ini tuh karena pengukuran EVA ini tuh kan kompleks ya, jadi butuh tenaga profesional yang benar-benar paham tentang pengukuran EVA ini. Dan pengukuran EVA ini juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak juga di perusahaan. Nah, kemudian kayaknya materi saya cukup sampai di sini aja nih, karena adanya keterbatasan waktu, maka saya akan mengakhiri presentasi saya, penjelasan saya di sini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Akan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, bagaimana teman-teman? Materinya sangat menarik banget ya pastinya. Dari awal kita mulai narasumber pertama sampai kedua yang terakhir ini benar-benar wah, materinya benar-benar bagus banget buat kita yang nanti mau terjun ke dunia industri, yang mau kayak Ibu Lydia dan Ibu Ellen mau jadi manajer. Ini benar-benar referensi atau ilmu yang benar-benar penting banget buat kita ya sebagai bibit unggul anak akuntansi nih yang mau jadi kerja di perusahaan besar gitu seperti narasumber kita dua ini. Ayo kita perhatikan baik-baik nih, pasti nangkep banget nih poinnya kayak gimana, pengukuran kinerja keuangan tuh sampai ke akar-akarnya tuh kayak gimana gitu ya. Terima kasih untuk kedua narasumber, kepada Ibu Ellen, kepada Ibu Lydia sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini. Selanjutnya belum selesai ya teman-teman. Saya di sini menyalurkan penasaran kalian terhadap pertanyaan-pertanyaan kalian nih tentang pengakuan kerja keuangan tuh selanjutnya tuh kayak gimana. Pasti dari tadi tuh banyak Bu yang masuk nih pertanyaannya nih. Ternyata antusiasmenya benar-benar tinggi banget ya teman-teman dari Universitas Bunda Mulia, sampai ini kayaknya ada ribuan deh pertanyaannya ya. Oke, jadi kita pilih 3 aja mungkin kan ya untuk keterbatasan waktu, karena kita akan selesaikan webinar ini yang harus sesuai dengan jamnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Ibu Ellen. Halo Bu, saya Rara, izin bertanya. Tadi kan di bagian penciptaan nilai, Ibu menjelaskan tentang potensi kas masa depan. Nah, potensi kas masa depan itu mencakup apa saja ya, Bu? Terima kasih. Silakan Ibu Ellen. Oke, terima kasih Kak Revina. Oke, Rara.
Saya mau menjawab pertanyaan kamu. Jadi, potensi kas masa depan ini mencakup seluruh nilai kas yang pasti diperoleh maupun potensi dengan melihat adanya peluang atau opportunity di masa depan. Oleh karena itu, pengukuran penciptaan nilai perusahaan atau terkadang disebut valuasi perusahaan lebih memperhatikan laba ekonomi atau economic income ketimbang hanya laba akuntansi atau accounting income. Seperti itu Rara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Gimana, Rara? Pasti kamu udah terjawab ya penasarannya ya. Yang lain tenang, saya akan pilih lagi yang mungkin sekiranya penting gitu ya pertanyaannya. Oke, ada dari Zea. Selamat siang, Bu. Saya Zea, izin bertanya. Bu, di dalam pengukuran kinerja pasar, itu formulanya untuk mencari market to book value itu gimana ya? Wah, kayak bagus banget ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Silakan Ibu Oke. Ellen. Halo Zea, formulanya itu untuk market to book value, yaitu market price dibagi book value of equity. Cuma kayak gitu doang kok, Zea. Gampang kan caranya? Gampang. Kesoalnya tadi kita udah dengerin dari awal sampai akhir pastinya gampang. Pasti langsung bisa nih, langsung semuanya ya. Amin. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya sebenarnya saya Bu yang nanya. Saya ini penasaran banget sama tadi materi yang dibawain oleh Ibu Lydia. Saya penasaran banget nih. Jadi saya tuh pengen nanya, materi tadi tuh yang Ibu presentasiin yang menjelaskan bahwa pengukuran EVA dapat digunakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengukuran ROI. Nah, maksud tuh kemudian tuh gimana ya Bu rumus dari pengukuran EVA tersebut? Kenapa dia tuh bisa mengatasi dari si pengukuran ROI ini gitu? Jadi pakai rumusnya tuh apa gitu Bu? Terima kasih ya Ibu, mohon jawabannya. Oke, terima kasih Revina. Wah, ini pertanyaannya juga menarik banget ya, karena Kak Revina itu udah mau tahu nih gimana sih cara ngukur pakai EVA ini tadi ya. Sebenarnya caranya juga cukup simple ya, karena pakai rumus gitu. Jadi paling nanti bisa dilihat dari angka-angka yang ada di laporan keuangan gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah modified net profit setelah pajak dikurangi dengan hasil kali dari modified total capital yang dikalikan dengan weighted average cost of capital. Udah gitu aja sih sebenarnya caranya. Sebenarnya caranya cukup simple ya. Pasti nanti Kak Revina juga jago nih pas ngerjainnya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Oke, tadi tuh dicatat ya kalau aku udah screen recorder. Jadi kalau kalian yang mau tahu langsung aja dicatat tadi rumusnya apa aja biar nggak ketinggalan. Oke, kita udah di penghujung acara dari seminar webinar ini. Sebelum kita mengakhiri seminar ini, kita mau sesi dokumentasi dulu kali ya. Buat teman-teman Universitas Bunda Mulia boleh di on cam semuanya, jangan ada yang di off cam biar kita semua biar kebersamaannya tentang webinar ini sangat seru banget ya. Pastinya untuk para narasumber dan dosen-dosen boleh dipersiapkan yang cantik, yang ganteng. Ayo kita foto bersama. Baik, saya hitung ya dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Universitas Bunda Mulia karena sudah memfasilitasi kami untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi dan juga materinya yang sangat menarik. Dan juga terima kasih untuk Ibu Lydia, untuk Ibu Ellen, serta dosen dari jurusan akuntansi itu terutama untuk Sertemi. Terima kasih banyak atas bimbingan selama ini dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam seminar kali ini, yaitu pengakuan kerja keuangan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat, pastinya bermanfaat untuk kita semua nanti di jenjang karir kita sampai di kita mau terjun ke dunia industri. Terima kasih banyak, salam sehat semua, Tuhan memberkati.